Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wa assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Andri Kusdarmanto MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Malang. Yang kami hormati tim dari Pondok Pesantren Al-Hikam dan Miftahul Huda selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SMK Negeri 1 Malang, serta yang kami banggakan para santri dan santriwan SMK Negeri 1 Malang yang sudah berkumpul di masjid pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, Rabu 6 Maret 2025, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan. Sholawat beriringkan salam semoga tetap berlimpah curahkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum saya menyampaikan acara yang akan dilakukan pada hari ini, perkenalkan saya, Meriska Alisa, selaku pembawa acara, dan izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita sambut dari Kepala SMK Negeri 1 Malang untuk memberikan sambutan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Andri Kusdarmanto MPD, kami persilahkan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo suaranya don turun. Oh, lak sik ngomong. Woi, Mas, woi. Gantian ngomongi. Ya. Suaramu saingan karo suarane kipas angin. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Karena pada pagi hari ini 6 Ramadan kita masih diberi sehat, sebuah nikmat yang luar biasa, dan mudah-mudahan hari ini Sudah apa belum? Baik, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Mbak dan Mas Santri, Ustazah, ya, sebagai narasumber nanti, Ibu Bapak Ketua program kalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang di PAI, dan anak-anakku sekalian, santri SMK 1 yang saya banggakan. Alhamdulillah, 6 Ramadan kalian masih tetap sehat. Ini kelas 10 sama kelas 10 ini ya. Puasa semua ini? Puasa semua? Yang laki-laki? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Wah, ono sing wis sangop iki. Ada harusan tadi malam. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah hari pertama kalian mengikuti Pondok Ramadan. Mudah-mudahan selama 3 hari ke depan kalian bisa menjalankan dengan baik. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan, mohon dengan sangat karena ini pembelajaran Pondok Ramadan di masjid, dijaga adabnya, ya, sekali lagi dijaga adabnya, ya.
karena ini juga tempat untuk kita beribadah. Yang kedua, anak-anakku sekalian, mohon dengan sangat HP-nya dimasukkan. Sekali lagi, HP dimasukkan. Ya, mulai dari awal tadi mungkin sama Bapak Ibu PAI, Pendidikan Agama Islam, sudah disampaikan, tolong HP-nya dimasukkan dan tolong juga segera dimasukkan. Apabila nanti ditemui kalian mengakses HP-mu, maka HP-mu akan kita pinjem dan akan kita kembalikan setelah, sekali lagi, HP-mu tak pinjem, dipinjem sekolahan, kartunya kita kasihkan, SIM card-nya kita kasih, tapi HP-nya akan kita pinjem, akan kita kembalikan, dan yang mengambil harus orang tua. Ya, harus orang tua ngambilnya setelah hari raya. Tanggal 9 April. Pada waktu hari pertama kita masuk. Jadi mohon menjadi perhatian anakku sekalian, pada waktu sesi Pondok Ramadan ini, teman-teman ustazah nanti akan sebagai narasumbernya, mohon sekali lagi disimak dengan baik, jangan mengakses HP. Jadi kita tidak hanya puasa perutnya saja, tapi HP-nya juga dipuasakan. Untuk sementara, mulai masuk di masjid, HP masukkan di tas, paham? Paham? Berarti nggak paham kamu. Ya. Sekali lagi, HP-nya dimasukkan ke tas, jangan diakses sampai kalian nanti pulang pukul 14.00 atau Pondok Ramadannya selesai. Jika nanti, saya sudah mengingatkan untuk yang ketiga kalinya ini, jika nanti kalian mengakses HP apapun itu, maka akan kita pinjam dan kita kembalikan nanti tanggal 9 April. Yang mengambil harus orang tua. SIM card-nya kita kasih, tapi HP-nya akan kita pinjam. Seperti itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, tolong waktunya on time. Masuk 08.00, ya 08.00 kita mulai. Dengan kegiatan tadi insya Allah ada sholat duha berjamaah. Ikuti, tidak usah harus, sekali lagi, tidak usah harus dioprak-oprak dulu. Ya, digiring dulu. Jadi sekali lagi kesadaran dari kalian, senyampang ini ada di bulan Ramadan, maksimalkan kegiatan-kegiatan itu untuk ibadah. Dan mudah-mudahan akan dikali lipatkan lebih banyak. Seperti itu. Sekali lagi anak-anakku, kedisiplinan, adab, ya, dan tata tertibnya tolong. Sekali lagi tolong dijaga. Kabar baiknya di sesi-sesi ini nanti ada door prize atau bisaroh yang nanti akan dikeluarkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid yang sudah menyumbangkan bisarohnya untuk anak-anak kita nanti, sehingga proses pembelajaran di Pondok Ramadan ini nanti akan menjadi lebih meriah lagi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jawab dapat bisaroh, seperti itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ini 6 Ramadan, dan selamat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan di SMK Negeri 1 Malang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Andri Kusdarmanto MPD atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya, izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh tim dari Pondok Pesantren Al-Hikam dan Miftahul Huda yang berisi tentang dirasa Islamiyah.
toharo sebagai bekal beribadah dan fikih sholat yang akan dilaksanakan pada jam 8.30 hingga 9.30. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Febri Angga Wijaya tentang wawasan kebangsaan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai muslim-muslim sejati pada jam 9.30 hingga 10.30. Dan materi ketiga akan disampaikan oleh Ustazah Zulfatun Naimah yang berisi tentang sains Islam, kemukjizatan puasa Ramadan pada jam 10.45 hingga jam 11.45. Kemudian akan ada sholat duhur berjamaah dan kultum yang akan dilaksanakan pada jam 11.45 hingga 12.30. Dan yang terakhir akan ada sesi diskusi, penugasan, dan tanya jawab yang dilaksanakan pada jam 12.30 hingga kegiatan berakhir pada jam 13.00. Sebelum kita mulai materi pertama, saya akan membacakan pembagian soft dan mohon untuk menyesuaikan diri. Soft depan diisi oleh siswa putra yang akan dipimpin oleh Ustadz Bahrom. Kemudian dari soft bawah diikuti oleh putri jurusan PM dan TJKT yang akan dipandu oleh Ustadz Hanafi. Lantai 2 diisi oleh putri jurusan AKL dan TE di sebelah kanan yang akan dipandu oleh Ustazah Ayun. Kemudian di kiri diisi oleh jurusan MPLB dan APHP yang akan dipandu oleh Ustazah Zulfa. Dan di tengah bagian atas diisi oleh jurusan ULP dan AT yang akan dipandu oleh Ustadz Faika. Dimohon untuk segera menyesuaikan diri. Oke, yang putra tetap di sini tempatnya ya. Untuk yang putri yang tempatnya berbeda-beda ya. Tadi sudah dijelaskan, langsung ketika saya sebutkan menuju ke tempat yang sudah saya sampaikan ya setelah ini ya. Yang pertama yang di lantai 2 sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ya kalau saya menghadap ke timur ini ya, atau sebelah utara. Di atas itu kelas AKL semuanya 1, 2, 3, 4 langsung ke atas, dan TE ya, dan TE yang perempuan. Yeah. Jadi, oke, AKL 10, AKL 1 sampai 4 ditambah dengan elektro, silakan langsung ke lantai 2 sebelah utara. Ayo, disegerakan. Nanti akan didampingi oleh Ustazah Ayun ya. Mungkin Ustazah Ayun bisa sambil langsung ke lantai 2. Oke. Yang sebelah selatan, lantai 2 sebelah selatan, kelas 10 MPLB semuanya ya, 1, 2, 3, dan kelas 10 APHP. Silahkan langsung ke lantai 2 sebelah selatan, kelas 10 MPLB dan 10 APHP. Terus yang di lantai 2 yang di tengah sebelah timur itu ya, kelas 10 ULP. Kelas 10 ULP semuanya 1, 2 ya, dan 10 AT.
10 AT yang perempuan ya. 10 ULP dan 10 AT di sebelah timur lantai 2. Untuk yang tetap di bawah yang perempuan kelas 10 PM semuanya dan 10 TJKT ya. Untuk yang sebelah kiri yang lantai 2 akan didampingi oleh Ustadzah Zulfa. Monggo Ustadzah Zulfa. Untuk yang di sebelah timur tengah didampingi oleh Ustadzah Faika. Monggo Ustadzah Faika. Dan yang di bawah yang siswa laki-laki didampingi oleh Ustadzah Bahrom, yang perempuan didampingi oleh Ustadz Hanafi yang di bawah ya. Menghadapnya tidak ke bawah ya, yang di atas nanti ada pematerinya masing-masing ya. Mungkin yang tengah itu menghadapnya ke timur, yang sebelah timur kelas ULP dan AT ya. Bisa geser ke timur lagi menghadap ke proyektornya ya. Jangan ada yang bersandar di pagar ya. Ya, yang di tengah itu kurang ke timur, terus ke timur, jangan mepet ke pagar ya. Oke. Laptopnya mungkin. Ini jadi apa penyampaiannya sendiri-sendiri. Oke. Sendiri-sendiri ngoten mawon ya. Oh, jadi satu. Baru ngirim tadi toh. Oh, oke. Kita juga belum baca. Terus habis itu pendalaman masing-masing. Itu ya. Mungkin laptopnya bisa disiapkan. Oke, sebelum nanti di masing-masing kelas akan ada informasi materi secara umum dulu ya. Jadi nanti sedikit ada materi secara umum, kemudian akan ada pendalaman materi di tiap-tiap kelas yang sudah ditentukan ya. Oke. yang di atas dimohon untuk melihat di bawah dulu ya untuk materi pertama ini. Jadi menghadap ke masjid dulu, PPT-nya ada di depan.
Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap jawabnya bareng-bareng ya. Saya yakin siswa-siswi SMKN 1 Kota Malang ini bisa kompak bersama-sama. Jadi membalas salamnya harus kompak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang pastinya penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah. Ya, ini puasa semua? Anak saya nggak puasa. Ya, nanti di diskusi pertama kita akan membahas tentang yang namanya fiqhut thaharah. Apa itu fiqhut thaharah, fikih thaharah dan fikih sholat nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Zulfatun Naimah. Tapi sebelum dimulai saya mau kontrak forum dulu. Ya, kita kontrak forum dulu. Siap? Halo. Ya, kalau saya bilang tepuk satu. Coba bareng-bareng, tepuk satu. Tepuk diam. Ya, kalau tepuk satu berarti tepuk satu. Tepuk satu. Yang di atas kok enggak tepuk ini? Nah, yang di atas enggak tepuk ini. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, kalau enggak ada kata-kata tepuk, enggak usah tepuk. Contoh, satu. Nah, kalau cuma satu enggak usah tepuk. Bisa fokus? Bisa ya? Tepuk satu. Satu. Banyak yang enggak fokus ternyata ini. Sudah lapar tak? Oke, kita coba ya. Tepuk satu. 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 Ya. Fokus dulu. Satu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan mendengarkan materi dari Ustazah Zulfatun Naimah, yakni tentang fiqhut thaharah dan sholat. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Yang di atas puasa semua? Ada yang nggak puasa? Yang di bawah yang laki-laki puasa semua? Ada yang nggak puasa? Kok nggak puasa sih? Nah, yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya Zulfatun Naimah. Anak-anak bisa memanggil saya Zulfa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan langsung saja tentang fikih toharoh dan sholat, bekal ibadah yang sempurna. Nah, jadi sebelum memulai ibadah kita harus melakukan yang namanya toharoh. Nah, apa sih toharoh itu? Toharoh adalah bersuci. Nah, fikih toharoh dan sholat adalah dua pilar penting dalam ibadah seorang muslim. Nah, presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang fikih dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian toharoh bisa dicatat nggih dan dipahami juga, soalnya nanti ada penugasan. Nah, yang laki-laki bisa mendengarkan, yang belakang?
Oke, nah definisi toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Secara bahasa berarti bersih dan suci. Nah, di sini dijelaskan bahwa toharo itu bersuci dari hadas dan najis. Nah, apa sih bedanya hadas dan najis? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab perbedaan hadas dan najis? Nah, hadas itu adalah hal yang kita lakukan, misal kita nyentuh perempuan, nah itu hukumnya kita hadas, bukan najis. Itu hadas kecil. Nah, ketika kita selesai haid misalnya, itu namanya hadas besar. Nah, kalau najis, ketika kita menyentuh kotoran, nah itu namanya najis. Dan cara mensucikannya pun berbeda. Nah, yang pertama, secara hadas, ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, cara mensucikannya dengan berwudu. Nah, dengan berwudu, hadas kecil dengan berwudu. Misalnya kita selesai buang air kecil, buang air besar, cara mensucikannya dengan berwudu. Nah, yang kedua ada hadas, ada najis. Kalau najis, cara mensucikannya dengan dibasuh saja. Nah, dalilnya ada wajib bersuci tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, pembagian toharo dibagi menjadi dua, secara fisik dan batin. Nah, toharo itu bukan hanya tentang kebersihan fisik, tapi juga tentang membersihkan hati dari penyakit. Nah, di sini ada macam-macam air dan hukumnya dalam toharo, dalam bersuci. Nah, di sini ada air mutlak. Air mutlak itu apa? Suci dan mensucikan. Contohnya air hujan, air laut, air sungai. Jadi air sumur, mata air laut, air danau, air sungai. Nah, itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalau ada air minum bisa nggak digunakan untuk bersuci, misalnya teh gitu? Nggak bisa, itu dihukumi dengan air musyammas atau air mustakmal. Nah, di sini air mustakmal sudah digunakan untuk bersuci, tidak boleh dipakai lagi. Misalnya anak-anak sudah berwudu, nah air wudunya itu netes, itu dihukumi suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Nah, misal untuk wudhu lagi, untuk kedua kalinya tidak bisa, harus sekali pakai airnya. Nah, di sini ada air musyammas, terkena matahari, hukumnya makruh. Misalnya ada ember yang di situ terkena sinar matahari langsung dan airnya itu hangat, itu hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Nah, di sini ada hadas dan najis. Memahami perbedaan dan cara mensucikannya. Yang pertama hadas. Hadas kecil dan besar disebabkan oleh berbagai hal. Nah, hadas kecil contohnya apa? Buang air besar, buang air kecil. Nah, cara mensucikannya dengan berwudu. Jadi kalau selesai buang air besar, buang air kecil harus berwudu. Nah, kalau hadas besar, contohnya selesai haid, selesai junub, selesai mimpi basah, itu harus yang namanya mandi besar, itu namanya hadas besar. Nah, yang kedua ada najis. Najis mughaladah, mukhafafah, mutawasito. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, itu cara mensucikannya pun berbeda. Kalau najis ringan seperti air kencing anak bayi yang belum menerima makanan apapun kecuali air susu ibu, itu cara mensucikannya cukup dipercikan-percikan air saja, itu sudah dihukumi suci. Nah, kalau najis sedang, cara mensucikannya harus dibasuh. Harus dibasuh, misal ada kencingnya kucing, nah itu cukup dibasuh saja sampai najisnya benar-benar hilang dan tidak ada baunya. Nah, yang ketiga ada najis besar. Nah, seperti air liur anjing, terus babi, itu kan najis ya, hukumnya najis besar. Nah, cara mensucikannya harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan lumpur atau tanah. Jadi dibasuh dulu 7 kali, terus dengan air atau dengan tanah atau lumpur. Nah, itu baru bisa dihukumi suci.
Nah, mensucikannya dengan air diusap sesuai dengan najis tadi. Nah, sekarang ada yang namanya wudhu. Wudhu ini adalah cara toharoh najis hadas kecil. Nah, wudhu rukun syarat dan sunnahnya. Nah, rukun wudhu yang pertama pasti niat, membasuh muka, kedua tangan, kepala, kaki, dan tertib. Jadi harus berurutan. Kalau wudhu tidak berurutan, maka tidak dihukumi sah. Nah, yang kedua ada syarat wudhu. Nah, syarat wudhu yang pertama ada Islam. Yang kedua mumayyiz, airnya suci. Kalau airnya tidak suci, air minum atau air yang sudah digunakan untuk bersuci, hukumnya tidak sah digunakan untuk berwudu. Nah, tidak ada penghalang. Misalnya yang cewek-cewek pakai kuku, pakai kutek. Nah, itu tidak sah untuk berwudu. Atau pakai tempelan-tempelan apa, itu tidak sah ya dihukumi berwudu. Jadi harus benar-benar bersih dan airnya benar-benar mengalir. Nah, yang kedua ada sunnah. Sunnahnya itu mengucap basmalah dulu sebelum berwudu. Basmalah, terus yang kedua ada kumur-kumur, istinsyak, sela-sela jari dan lain-lain. Nah, wudu adalah cara bersuci sebelum sholat. Perhatikan rukun, syarat, dan sunnahnya. Sah nggak kira-kira kalau kita mau sholat belum berwudu? Tidak sah. Jadi syarat sahnya sholat kita harus berwudu, harus suci. Kalau kita punya hadas besar harus mandi besar. Kalau kita punya hadas kecil harus berwudu. Oke. Nah, di sini ada tayamum. Tayamum itu apa sih? Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dalam kondisi tertentu. Nah, tayamum itu misalnya di suatu daerah tidak ada air sama sekali. Nah, baru kita boleh yang namanya bertayamum. Nah, tayamum itu dengan media apa? Dengan media debu. Nah, tidak misal ya kita ada di kutub utara. Kutub utara itu sangat dingin sekali dan kita tidak memungkinkan untuk berwudu karena sangat dingin, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Nah, tapi kalau di suatu daerah, misal di Malang ini enggak ada air sama sekali, pemadaman air ya, tapi di suatu daerah masih ada air dan bisa digunakan untuk bersuci, maka tidak boleh melakukan tayamum. Nah, yang pertama syaratnya tidak ada air, sakit masuk waktu sholat. Misalnya sakit, kakinya kalau kena air pasti akan parah, maka boleh yang dinamakan bertayamum, boleh menggunakan debu saja. Nah, yang kedua rukun tayamum, yang pertama niat, harus ada niatnya tayamum. Yang kedua usap muka, usap tangan dan tertib. Nah, beda ya rukun tayamum dan rukun wudhu. Kalau rukun wudhu itu agak banyak, ada 6. Kalau rukun tayamum cuma ada 4. Yang pertama niat, terus mengusap muka. Mengusapnya pun seperti gini, tek-tek, diginikan saja ke debunya. Yang kedua usap tangan dan tertib. Nah, yang ketiga kondisi saat sakit atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berwudu. Tapi misal kita perjalanan jauh sekali, masih ada masjid untuk bersuci, untuk berwudu, maka tidak boleh melakukan tayamum. Tayamum adalah solusi saat tidak ada air, dilakukan dengan debu yang suci. Misalnya debu itu sudah terkena air kencing atau terkena najis, bisa nggak digunakan untuk bertayamum? Nggak bisa, pasti syaratnya harus dengan debu yang suci. Nah, yang terakhir ada fikih sholat, rukun, syarat sah, dan sunnah-sunnahnya. Nah, sejak kapan sih kita itu dianjurkan untuk sholat? Sejak kapan sih? Ada yang bisa jawab? Sejak balik, betul. Kalau kita sudah balik, harus sudah sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Wajib 5 waktu. Nah, syarat wajib sholat
Yang pertama ada Islam, baligh, berakal. Nah, kalau orang itu belum baligh maka tidak wajib sholat. Misalnya anak-anak itu tidak wajib sholat. Nah, yang kedua berakal, Islam dan berakal. Orang gila wajib sholat enggak? Orang gila wajib sholat enggak? Tidak. Yang wajib sholat hanya orang-orang yang berakal. Kalau kita punya akal maka kita harus sholat. Kalau kita enggak sholat berarti kita tidak termasuk orang yang berakal. Nah, kalau kalian berakal maka tunaikanlah sholat 5 waktu. Nah, yang kedua ada syarat sah. Yang pertama suci. Syarat sah sholat itu yang pertama suci. Suci dari hadas besar, hadas kecil, dan tempatnya. Tempatnya kalau ada najis maka tidak sah dipakai untuk sholat. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang bersuci. Nah, yang kedua menutup aurat. Nah, auratnya laki-laki itu seluruh badan auratnya perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi yang perempuan kalau sholat semuanya harus tertutup kecuali wajahnya sama telapak tangannya. Nah, kalau yang laki-laki hanya badan saja, sampai sini itu termasuk auratnya laki-laki. Tapi sepantasnya kalau sholat harus memakai pakaian yang sopan, busana muslim sampai bawah. Misal ya kita kepepet nih, yang laki-laki kepepet, nggak ada sarung, nggak ada baju, kita punyanya cuma celana dan baju pendek, cuma segini celananya, itu masih sah dihukumi untuk sholat. Nah, misalnya kepepet. Yang ketiga masuk waktu sholat. Nah, misal duhur itu jam 12, terus jam 11, aku mau cepet-cepet sholat duhur, biar nanti bisa free, bisa tidur-tiduran. Itu tidak sah untuk sholat. Jadi harus masuk waktu sholat. Kalau sudah adzan baru bisa masuk waktu sholat. Kalau zaman dulu gimana? Nggak kedengaran adzan, jam pun masih jarang-jarang. Kita patokannya pakai matahari. Nah, kalau matahari sudah di atas kepala kita, itu masuk waktu zuhur. Kalau zaman dulu. Nah, yang selanjutnya kiblat. Tahu kiblat? Kiblat kita di mana? Di Makkah. Iya. Nah, harus tahu kiblatnya dulu. Zaman sekarang kan sudah ada aplikasi ya, tahu pengarah kiblatnya. Misal kita nggak tahu kiblatnya di mana, bisa lihat HP atau apa. Nah, harus tahu kiblatnya. Yang selanjutnya tahu rukun sholat. Nah, rukun sholat itu ada banyak sekali. Yang saya cantumkan di sini ada yang pertama niat. Nah, kalau sholat nggak ada niat, sholatnya tidak dihukumi sah. Nah, sholat itu harus dengan niat. Yang pertama. Yang kedua ada takbir. Selesai niat takbir. Nah, dan setelah takbir membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau jenengan semua lupa nggak baca Fatihah, maka gimana hukum sholatnya? Misal nih, rokaat pertama aku lupa nggak baca Fatihah, terus hukumnya sholatnya gimana? Nggak seharus mengganti rokaat lagi. Misal duhur ada 4 rokaat, yang rokaat pertama lupa nggak baca Fatihah, maka setelah rokaat keempat harus menambah rokaat lagi dan mengucap Fatihah lagi. Nah, yang selanjutnya ada ruku, sujud, dan lain-lain. Nah, sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Perhatikan syarat, rukun, dan sunnahnya agar sholatnya sah. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keberapa sholat itu? Yang kedua, betul. Yang pertama, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Kalau jenengan Islam tapi enggak sholat, maka bukan Islam, cuma Islam KTP saja, cuma ikut-ikutan saja. Kalau memang Islam, tunaikanlah sholat. Sholat itu wajib. Yang ditanya nanti di akhirat itu sholat. Oke? Jadi jangan sampai meninggalkan
sholat bagaimanapun keadaannya, yang laki-laki terutama. Oke, kesimpulannya toharoh dan sholat adalah pilar ibadah seorang muslim. Nah, toharoh dan sholat adalah pilar penting ibadah. Nah, jaga kebersihan diri dan laksanakan sholat dengan benar. Teruslah belajar dan amalkanlah ilmu fikih. Semoga kita semua menjadi muslim yang taat. Nah, jadi toharoh dan sholat adalah bekal kita untuk beribadah. Kita harus tahu namanya toharoh, kita juga harus tahu apa itu sholat dan syarat-syaratnya sholat. Nah, yang selanjutnya tak kasih tugas. Yang mendengarkan pasti paham. Nah, di sini kan sudah dibagi kelompok dengan Ustadz Bahrom, dengan Ustadz Hanafi, dengan Ustazah Ayun dan Ustazah Vika. Nah, nanti tak bagi tugasnya dengan ustazah masing-masing, nanti dikerjakan. Tadi kan nggak boleh lihat HP, tapi nanti ada satu perwakilan yang boleh search di Google. Nanti dicari sumbernya, apa tugasnya. Nah, cuma satu orang saja perwakilan dari satu kelompok ya yang boleh lihat HP. Yang pertama dari kelompok 1, Ustadz Bahram nggih. Kelompok 1 tugasnya sebutkan sunnah mandi besar dan rukun-rukun mandi besar. Ini kelompok 1 nggih. Kelompok 1. Oke. Nah, sebutkan sunnah mandi besar dan rukun mandi besar. Yang selanjutnya Ustadz Hanafi menyebutkan sunnah-sunnahnya berwudu. Nah, sunnah-sunnahnya berwudu. Yang selanjutnya Ustazah Ayun tugasnya menyebutkan syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat. Tadi kan di situ tidak lengkap, sengaja tidak saya lengkapkan. Nah, nanti tugasnya mencari syarat sah sholat. Nah, Ustazah Vika tugasnya syarat wajib sholat. Nah, tugasnya syarat wajib sholat. Nanti ditulis di buku atau di apa terserah, dan search di Google apa itu sunnah mandi besar, rukun sholat, syarat-syaratnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ustazah bisa ke kelompoknya masing-masing, monggo. Tak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan, monggo. Oke, sekarang sambil jenengan mungkin ada yang sudah tahu jawabannya, silakan dicatat, kita diskusikan bareng-bareng ya. Nanti diskusinya per kelompok. Untuk yang bersama Ustadz Hanafi silakan menghadap ke arah timur ya. Sama yang di tengah, yang di atas juga menghadap ke timur. Nah, yang di atas, yang di tengah, yang pertama Ustazah Faikha silakan menghadap ke timur, nanti yang di kiri juga dengan Ustazah Zulfa dan Ustazah Ayun. Untuk yang laki-laki silakan merapat ke sini. Ya, untuk yang laki-laki yang di pojok sana merapat sini, monggo. Sampai sini nggak apa-apa. Merapat. Monggo yang di sana juga ke sini. Sini. Merapat ke tengah.
mandi wajib niat poso. Oke, niat mandi wajib bareng-bareng. Nawaitul ghusl. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardholin. Begini coba 3, 2, 1. Nawaitul Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Rukun mandi wajib yang pertama di yang kedua. Rukun yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh. Tulisan. Rukun yang kedua apa? Rukun yang ketiga apa? Ada yang tahu? Rukun mandi wajib yang ketiga. Lek rota kayak HP ku. Rukun mandi wajib yang ketiga sudah yang sama apa? Sunnahnya apa? Membasuh sebanyak terus apa? Membersihkan minuman. Ada yang pengen ditanyakan tentang toharoh? Apa? Ayo yang mau tanya tentang toharoh. Najis dibagi berapa? Yang pertama, mughalado. Najis apa mughalado ini? Najis besar. Mughalado berat atau ringan? Oh. Najisnya apa mughalado ini? Air liurnya siapa? Air liurnya anjing atau babi. Dapat atau terkena dari anjing. Kalau seandainya ada babi dikawinkan dengan sapi, anaknya ini najis atau tidak? Anaknya ini nanti termasuk najis atau tidak? Nah, najis. Kalau ada pertentangan antara anaknya
ada dua. Ada yang ainiyah, ada yang ainiyah itu apa? Jelas, etok, ada darah. Lihat. Yang ketiga, najis agama. Oh, apa? Najis hati. Itu nah. Nggak ada ya? Boten. Oke, kita ulangi lagi. Rukun wajib yang pertama apa? Yang mandi wajib. Apa? Gimana? Nawaitul. Artinya apa? Saya niat nanti wajib untuk menghilangkan hadas besar kalau ada nawaitul itu niat pertanyaan dari saya. Bersuci itu ada tiga macam. Yang pertama dengan yang pertama cara bersuci dengan berwudu. Yang kedua apa? Mandi. Yang ketiga tayamum. Angkat-angkat. Ada yang tahu caranya tayamum? Gimana? Dua, yang pertama apa? Membasuh muka, wajah. Yang selanjutnya, nah, enggak kayak sampai karena yang bisa. Yang pertama rukunnya, kalau rukun itu adalah kalau saya mengajak rukunnya adalah rukunnya rukun saya pertama apa nih? Bagaimana dia saya nawai saya rumah cara tayamum ya caranya tayamum itu ini loh. Ya apa cara tayamum? Cara tayamum itu ngeten. Nah, ini seandainya ada suci ya, harus bergoyang suci. Ini terus diginikan. Dia rontok. Ya, kasar-kasarnya dia rontok. Setelah itu gimana? Nah, ini jempolnya jangan sampai nempel dulu. Tapi jempolnya untuk di bawah aja. Ini cara tayam membasuh wajah. Yang kedua, jangan ngulangi di tempat yang sama, harus tempat yang berbeda. Setelah itu diginikan lagi. Terus kalau sudah diginikan, dibagi menjadi 4 bagian. Setengah.
Ada yang tanya? Boten. Oke, sudah penugasannya di masing-masing kelompok, pendalamannya, tanya jawabnya. Kita 2 menit, 3 menit lagi akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua. Ya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua. Monggo bisa menghadap ke depan lagi.